Korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ternyata juga terus bertambah pemirsa, bahkan totalnya mencapai 250 orang. Sejumlah mobil ambulans hilir mudik membawa korban keracunan ke posko darurat dan rumah sakit. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Itu di Cisarua, di Tulungagung juga sama. Korban insiden dugaan keracunan massal menu MBG di Tulungagung bertambah. Jumlah siswa yang mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG menjadi 61 orang. 4 diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Jumlah siswa SMP 1 Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur yang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG tercatat sebanyak 61 siswa. 4 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Para siswa mulai mengeluh mual, pusing, sakit perut hingga muntah usai menyantap menu MBG. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Program makan bergizi gratis di sekolah ini sudah berjalan sejak akhir Mei 2025. Namun menu yang dibagikan hari ini berasal dari SPPG penyedia baru. Pihak sekolah mengaku menemukan perbedaan pada kemasan dan aroma makanan yang dibagikan. Beberapa siswa dengan gejala ringan sudah diperbolehkan pulang namun masih dalam pengawasan tenaga medis. Dinkes juga menyiagakan sejumlah puskesmas dan rumah sakit di sekitar lokasi untuk mengantisipasi tambahan pasien. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa. Utang Wus kini jadi beban. Meskipun Wus mengklaim telah melayani 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi, namun nyatanya utang proyek ini tetap tinggi. Kereta api cepat Jakarta-Bandung atau WUSH kembali jadi sorotan terkait hutang yang menumpuk. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat WUSH menyisakan hutang dengan nilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan BPI dan Antara seharusnya mampu membayar hutang kereta cepat WUSH. Begini, bukan utang yang nggak dibayar. Kan pemerintah kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC buka suara terkait keengganan Menteri Keuangan Purbaya menutupi pembiayaan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Corporate Secretary PT KCIC mengatakan tetap percaya dukungan pemerintah dalam mencarikan jalan keluar menyelesaikan masalah hutang WUSH.
Sehingga KCIC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. Dan tentunya koordinasi juga terus dilakukan bersama kementerian terkait seperti Kemenko Infrawil, Kementerian Perhubungan dan sejumlah kementerian lainnya, serta bersama Danantara, BP BUMN dan juga para pemegang saham. Sementara itu, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek WUSH yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan hutang WUSH disebabkan adanya markup. Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya tidak bayar satu, pilot dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini. Iya, atau itu diserahkan ke Danantara atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, hutang WUSH kini jadi beban. Meskipun WUSH mengklaim telah melayani 11,7 penumpang sejak pertama kali beroperasi. Namun nyatanya hutang proyek yang 70%-nya dibiayai dari pinjaman China Development Bank ini tetap tinggi. Beban bunga tahunan proyek ini bahkan mencapai 1,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Namun nampaknya program MBG masih terus akan dipertahankan pemerintah dengan melakukan evaluasi pemirsa seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahwa alasan dibuatnya program makan bergizi gratis ini adalah demi anak-anak Indonesia agar tercukupi gizinya. Ini disampaikan bersama dengan Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Steve Forbes. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasannya membuat program makan bergizi gratis. Prabowo menyatakan program makan bergizi gratis didasari saat ia melihat banyak anak-anak yang alami stunting dan malnutrisi di berbagai daerah. Dalam dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Steve Forbes, Prabowo menjelaskan pengalaman itu membuatnya tersadar bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang kurang asupan gizi. So I talked to them and I asked them, "What's your age?" And I was many times surprised when I thought that the little boy in front of me must be only 4 years old because of his body. He replied that he was 10 years old. And the little girl who I thought must be only 5 years old, she said she's 11 years old. And it went on, so I was shocked. So I saw directly and physically, I saw stunting, I saw malnutrition, I saw poverty in my eyes. And it's very difficult for people who are living in the elite to understand that children can eat sometimes only rice with salt. Dari pengamatannya, banyak negara maju di Eropa dan Amerika Serikat memiliki program makan bergizi gratis di sekolah. Bahkan negara berkembang seperti India memiliki program makan bergizi gratis di sekolah sejak 2010. Padahal pendapatan per kapita India masih lebih rendah dari Indonesia. Prabowo pun mulai merencanakan program makan bergizi gratis sejak 2023 dan mengumumkan program makan bergizi gratis sebagai program kampanye Pilpres. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta. Rapat ini membahas soal pangan hingga hasil ekspor. Pemirsa, rapat diikuti oleh anggota Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam rapat, Presiden memberikan arahan di beberapa sektor strategis, termasuk pertanian, ekonomi, dan pendidikan tinggi.